ibarat ada buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali, Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robek-robek. Anda mengatakan buku ini bodoh. Gitu loh Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam udah paham. Nah, anak-anakku besok kami akan ke Bandung ya, kelas kita liburkan. Berarti kata kami, murid-murid tidak ikut. Tapi kalau dikatakan anak-anakku, dalam kitab kalian kan, anak-anakku, besok kita akan pergi ke Surabaya. Kalau dia katakan kata kita, berarti semuanya ikut, Pak. Yang di kelas yang mendengarkan pernyataan sang guru, semuanya ikut ke Jakarta. Karena di situ ada kata kita. Tapi ketika kata nahnu, kami, berarti murid tidak ikut. Itu tunggal. Sama ketika kepala sekolah mengatakan, dan kami tidak menginginkan, itu berarti kepala sekolah tidak menginginkan. Bukan berarti kepala sekolah itu banyak. Segini sederhana nggak ngerti, ya Allah. Ini bukan apa ini? D. D. Terus A. A. Terus A. Terus P. Bacanya mie goreng. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, secara bahasa Arab, jelas itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il wahhada yuwahhidu. Orang yang tidak ada ilmu tidak akan sampai ke sana. Nah, huruf wahhada yuwahhidu ini, itu dengan huruf H ditasydid. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya adalah sesuatu yang hanya satu. Sesuatu yang hanya sendiri. Sesuatu yang tanpa sekutu, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahhada yuwahhidu. Nah, lalu kemudian dia menanyakan tentang dalil. Seakan-akan di dalam kitabnya mereka ada dalilnya Tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Itu tidak ada. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran ada. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Tauhid. Tauhid. Wa ana rabbukum fa'abud. Ada kok datanya dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kok. Lisannya, lafaznya ada, tauhid itu dalam Al-Quran. Ummatan wahidah. Tauhid. Ya, sesuatu yang berbicara tentang satu. Yang tidak terpecah kemudian. Jadi, dalil-dalil seperti ini itu Pak, bertaburan di dalam Al-Quran. Di mana saya menjabarkan itu adalah bentuk masdar dari kata yang saya maksud tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tentang tauhid ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jelas ya? Jadi kalau tentang 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, itu Anda tidak akan temukan di kitab Anda. Tapi Anda bikin karikatur. Kalau kami enggak. Data, dalil ada. Cuman keilmuan Anda yang enggak sampai ke sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kemudian kalau kata kami itu cuma satu? Pak, Al-Quran kami itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Orang Arab digiring oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memahami bahwa Tuhan kami itu jatuh, sicih, mesak, sedih. Bukan loro, bukan talu, bukan papat, tapi sicih. Satu. Orang Arab yang ngerti nahnu, paham bahwa kata nahnu itu bukan berarti banyak. Yang utama yang Anda harus paham, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sukar di dunia. Dan bahasa paling sukar kedua setelah bahasa Cina atau bahasa apa yang susah tuh? Bahasa Thailand atau apa itu. Hal ini disebabkan karena apa? Dalam satu kata bahasa Arab itu bisa memiliki banyak makna, banyak kandungan. Sehingga umat Islam harus memahaminya dengan balaghah. Harus memahaminya dengan nahwu Arab.
Sebuah gender misalnya, dalam suatu daerah bisa bermakna lelaki, tapi dalam daerah lain bisa bermakna perempuan. Bahasa Arab, gitulah anehnya dia. Keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, di mana diterangkan bahwa kata nahnu, kata kami itu adalah kemuliaan terhadap Allah, di mana Allah melibatkan makhluk-makhluknya di dalam membuat suatu pekerjaan. Al-Quran menerangkan begini, Bapak. Ambil pulpen, catat. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Maria hamil, sebelumnya datang Jibril. Maka Allah melibatkan makhluknya. Makhluknya itu bukan Tuhan. Maka jangan dianggap sebagai bagian daripada Tuhan yang menjadi makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamilah yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itu Pak. Dalilnya mana? Ayatnya mana? Teksnya mana? Tauhid, Allah tauhid atau Tuhan tauhid. Tunjukkan itu saja, jangan mutar-mutar. Ya, saya bicara sampai sini. Lanjut. Jadi anak ibtidaiyah ini minta dalil. Padahal selama saya berdialog berjam-jam di tempat dia semalam, saya tidak pernah minta dalil. Karena saya tahu bahwa Tritunggal itu dalilnya nggak ada. Dan selama dia menjabarkan berjam-jam, tak ada satupun dalil dari kitabnya yang dia bawa. Tapi nggak apa-apa, namanya anak ibtidaiyah, wajar. Jadi ketika Anda minta kata tauhid dan Anda mengatakan saya mutar-mutar, otak Anda yang mutar-mutar kali. Karena Anda tidak memahami apa yang saya jabarkan, karena ini memang ilmu tinggi. Ini ilmu Al-Quran, bukan ilmu Bible. Kalau Bible ilmu manusia, ini ilmu Allah. Ilmu pencipta langit dan bumi. Yang harus memahaminya Anda wudhu dulu, Anda sunat dulu. Bersihkan hati dulu, baru saya terima. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, sabar, tenang, jangan emosi. Dengarkan gurumu ini, dengarkan saya ini menjelaskan. Jangan Anda sok pintar di sini. Ini bukan belajar tentang konsili. Ya, ini berbicara mengenai kalam Allah, penciptamu yang kita bahas. Ketika berbicara mengenai tauhid, saya sudah katakan kepada saudara, ini adalah bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada. Wahada yuwahidu. Dengan huruf H ditasydid. Anda nggak paham kan? Nggak paham. Makanya Islam itu berat. Berat Islam itu. Tidak seperti kitab Anda. Sudah diterjemahkan, Anda pun tidak paham. Jadi tauhid ini Bapak, secara bahasa, kata yang kemudian berasal dari perubahan kata kerja wahada yuwahidu. Yang maknanya, yang kandungannya adalah mengesahkan sesuatu. Kalau berdasarkan syariat, tauhid itu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi hakikat Allah itu sendiri. Nah, mana ayat yang berbicara mengenai tauhid? Kan sudah saya bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini berbicara mengenai tauhid. Kalau Tritunggal, mana ada ayat yang berbicara 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam kepepet? Tidak ada itu Pak. Di sini jelas, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang esa. Ini tauhid Pak. Ini tauhid. Ya, sama ketika 2 Raja-Raja 19 nomor 19, itu tauhid Pak namanya. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa embel-embel makhluk lain, atau esensi lain, atau pribadi lain, atau hakikat lain, itu namanya tauhid. Itu namanya wahada yuwahidu. Memang berat, karena ini kajian Al-Quran. Sementara Anda membacanya pun tak bisa. Itu loh.
La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini tauhid, berbicara mengenai hakikat yang tak terlihat, yang berdiri sendiri. Itu tauhid. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Saya sudah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan keagungannya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara mengenai keagungan dirinya. Dia mengatakan kata kami, dia tidak mengatakan kata aku. Dia menggunakan kata kami karena Allah sedang membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjukan terhadap dirinya. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu fakta, Pak. Sama ketika dia memerintahkan kemudian para malaikat untuk bersujud ketika menceritakan bahwa kami akan menciptakan kemudian manusia. Di situ melibatkan makhluknya ketika kemudian dikatakan adanya proses penciptaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah menjelaskan menggunakan kata nahnu, itu Tuhan sedang menjelaskan makna kebesarannya, makna kekuasaannya. Penggunaan kata ganti nahnu itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah berbicara ana. Tapi kalau ketika Allah berbicara mengenai pekerjaannya, Allah kadang menggunakan kata engkau, dia, atau kami. Itu, Pak. Sejauh ini Suma belum bisa membuktikan tesisnya bahwa tauhid ada di Quran dan bahwa istilah kami itu yang dia katakan itu merujuk kepada kemuliaan keagungan Allah itu ya atau Tuhan ya dengan sangat-sangat jelas ya, bukan tersirat ya, jelas tersurat bahwa kami itu maksudnya kemuliaan Tuhan. Belum, sampai saat ini belum. Maafkan saya sama sekali tidak diyakinkan. Jadi kalau saya ini adalah, sempat tadi Suma ngomong tadi gurumu katanya itu ya, walaupun kemudian dia ubah kemudian ya. Ya, kalau Anda adalah guru saya, Anda belum bisa meyakinkan saya, Bang Suma. Jadi sebagai murid, saya belum diyakinkan oleh guru saya dan penjelasannya yang bagi saya mutar-mutar ya. Belum diyakinkan. Anda boleh menganggap saya anak ibtidaiyah ya, anak ibtidaiyah tidak masalah. Jadi gini, Pak, Anda sebenarnya salah kelas. Anda salah masuk kelas, Pak, sebenarnya. Ya. Kelas ibtidaiyah pun Bapak belum pantas. Gitu loh, Pak. Anda masuk dalam sebuah kelas yang Anda buta sama sekali apapun yang akan dikatakan oleh narasumber, lalu kemudian Anda maki-maki narasumbernya karena Bapak yang tidak paham. Gitu loh. Bapak yang tidak paham, Bapak maki-maki narasumbernya. Ibarat ada buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali, Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robe-robe. Anda mengatakan buku ini bodoh. Gitu loh, Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam udah paham. Jadi Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, Allah menggunakan beberapa kata ganti mufrad atau tunggal untuk dirinya. Dia katakan dia, aku, engkau. Ada kalanya Tuhan juga menggunakan orang pertama jamak atau plural, yaitu kata kami. Nah, oke, saya turunkan levelnya. Jadi gini, ketika Allah nyata-nyata pencipta satu-satunya, dia yang maha berkehendak kemudian, lalu ketika dia menuzulkan Al-Quran, dia mengatakan inna nahnu. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Kenapa dia mengatakan ana? Kenapa dia mengatakan nahnu? Itulah kemuliaannya dia. Sebenarnya Al-Quran itu dia. Asalnya dari dia, yang mewahyukan dia. Ya. Semuanya dia. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tetapi karena kemuliaannya, Allah memberikan posisi pada proses itu kepada makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah. Sama seperti ketika saya sebagai seorang pemimpin di kantor mendapatkan prestasi yang adalah prestasi itu adalah upaya saya sendiri, Pak.
Tapi ketika saya menjabarkan, saya mengatakan ini adalah usaha kami. Padahal staf saya itu pada proses itu tidak ada terlibat kemudian. Tidak ada pencapaian yang dilakukan oleh staf saya. Tapi karena kemuliaan hati saya mengatakan ini adalah berkat kami. Itu Pak, kalau Anda bisa paham. Makanya saya katakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Nah, kalau kemudian Allah, saudara meminta, Bapak yang pintar ini minta, tunjukkan dalilnya di mana kemuliaan itu ada ayatnya. Itulah yang saya katakan Bapak salah kelas. Nah, terkait dengan ayat yang kemudian dikatakan mana dalilnya ayat tauhid. Kalau Anda mengatakan ada nggak dalilnya? Kan di awal saya mengatakan Pancasila itu, Pak, nggak ada di dalam isi Pancasila. Coba ada nggak burung Garuda di dalam Pancasila? Sila pertama, burung Garuda. Tidak ada, Pak. Sila pertama, Pancasila. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Indonesia, Pancasila. Pancasila tidak ada dalam sila Pancasila, Pak. Ngerti ya? Jadi tauhid itu adalah konsep. Layaknya yang Bapak bikin karikaturnya. Kalau karikatur tauhid, itu berkesesuaian, berketepatan, seirama, segelombang, ritmenya sama antara tauhid dengan ahad. Tuhan itu satu. Tauhid itu Tuhan itu satu. Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Trinitas, mana dalilnya? Gak nyambung. Karikatur yang Anda buat tentang Tuhan Anda tidak sesuai dengan fakta di dalam dalil dan di dalam kenyataan serta di dalam fakta yang sesungguhnya. Karikatur yang Anda buat tiga dalam satu. Karikatur yang kami dalam Islam tauhid, Tuhan itu satu. Sesuai qul huwallahu ahad. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Sesuai, Pak. Tauhid konsep penjabaran kemudian dalam iman kami, Tuhan itu satu. Satu hakikat, satu pribadi, satu esensi, bukan tiga. Itulah yang dikatakan tauhid. Memang nggak ada ayatnya yang mengatakan Allah itu tauhid. Nggak ada. Karena tauhid itu ibarat Pancasila. Tidak dikatakan sila pertama, Indonesia itu Pancasila. Wow. Belajar Pak, itu penting. Apalagi membahas tentang Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bang Zuma dengan thank you. terakhir bacaan surat ya Al-Quran tentang kalimat wahid. Nah, ini sudah ketiga ya, ronde ketiga dan kita punya 2 kali lagi karena kita akan masuk ke sesi bitter. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi kembali. Setuju ya? Berarti 5 kali saling menanggapi berarti. Silakan Pak Pendeta. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah di-unmute ya. Ya, baik. Ya, jadi setelah saya teter sedemikian rupa akhirnya ngaku ya. Nggak ada ayatnya tauhid itu. Ya, ngaku. Betul ya. Tapi tadi berkelit lari ke Al-Anbiya yang ada istilah tauhidah. Lalu kemudian lari ke satu ayat lain tadi yang tidak jelas itu. Zuma kutip dari mana karena saya tidak memahami Quran sebagaimana Zuma memahami Quran ya, tetapi saya sepintas mendengar istilah wahid di sana. Jadi ada 2 ayat yang dia kutip tadi untuk membuktikan bahwa tauhid itu ada, tapi setelah saya teter sedemikian rupa-rupanya tidak bisa bertahan lagi Bang Zuma dan akhirnya mengaku bilang nggak ada ayatnya. Ya itu jujur bagus ya. Jujur itu bagus ya. Saya senang, saya tidak akan serang kalau jujur ya. Jadi betul ayatnya nggak ada. Setelah bicara berlama-lama baru ngaku ayatnya nggak ada. Bagus ya, bagus. Nah, kalau ayatnya nggak ada, ya berarti itu merupakan satu kesimpulan logis dari pembacaan seluruh Quran. Nah, ini Anda bilang saya tadi ini anak ibtidayah. Tapi kalau dalam hal ini sekarang Anda berbalik jadi anak ibtidayah saya ya. Anda berarti menggunakan istilah tauhid itu berdasarkan penelitian atas apa yang diajarkan Quran. Jadi tidak hanya berdasar pada satu dalil, satu ayat, satu teks tertentu dicomot atau dicopot, lalu
kemudian kesimpulannya tauhid. Tidak kan? Ternyata itu kesimpulan dari seluruh pembacaan Al-Quran, pendalaman Quran. Baru kemudian dipercaya tauhid, ya. Setelah berinteraksi begitu lama baru ngaku kalau memang tauhid tidak ada. Ya, baik. Nah, itu sebabnya kita berbicara yang namanya konsep. Ya, itu. Nanti saya mau kembali lagi istilah konsep ini, karena saya mau akan masuk ke dalam dialog yang akademik dan filosofis, ya. Kalau Zuma tidak jadi anak ibtidayah saya, ya, di bagian ini. Nah, yang kedua masalah itu tadi saya belum mendapatkan teksnya, dalil yang nyata, yang langsung tersurat, yang mengatakan bahwa artinya ada penjelasan dari Quran bahwa istilah kami itu adalah artinya Tuhan menyatakan kemuliaan atau kemuliaan Tuhan atau pengagungan akan Tuhan, begitu. Tidak ada. Sebaiknya Bang Suma mengaku saja seperti tauhid tidak ada. Ada juga mengaku istilah kami itu memang tidak ada penjelasan yang tersurat yang langsung dari satu teks bahwa istilah kami itu adalah pengagungan. Tapi itu berdasarkan tafsiran setelah membaca seluruh Quran. Harus gitu, jujur Bang Suma. Kita secara akademik ilmiah harus jujur, ya. Jujur aja mengaku itu tidak ada. Saya juga tidak akan serang lagi kalau Anda jujur mengaku. Seperti tauhid ini, saya tidak akan ulang lagi. Karena Bang Suma sudah jujur, tidak ada istilah tauhid, ya. Nah, demikian juga dari istilah kami, ya. Kalau sudah clear kedua hal ini, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan akademik nanti dan filosofis perihal konsep source dari Islam terhadap tauhid, ya. Seperti itu. Nanti saya akan mempertanyakan secara logik, ya, juga aspek relasional, juga aspek daripada mungkin psychological nanti kalau memang Bang Suma bisa mengimbangi saya, ya silakan, ya kita diskusikan begitu. Dan selama interaksi ini itu ada yang menulis-nulis di live chat bahwa saya tidak paham Quran. Yang saya tampilkan di sini bukan ilmu saya tentang Quran. Lalu saya serang, bukan. Yang saya tampilkan di dalam debat ini adalah mendengarkan Suma, penjelasan Suma, setelah itu baru saya mengkritisi. Kalau saya tidak jelas, saya akan tanya Suma, apa maksudnya? Kalau sudah jelas, saya mengkritisi. Jadi apa sulitnya? Tidak ada sulitnya itu. Tidak ada sulitnya. Ya, bedalah kalau kalian polemikus Islam, ya, menafsir sendiri, ngarang-ngarang sendiri tentang Alkitab, lalu diserang sendiri, karangannya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi bedalah kita, ya, bedalah. Saya tidak seperti itu. Saya akan mendengarkan penjelasan Islam, lalu berdasarkan pengertian saya terhadap penjelasan itu, baru saya akan memberikan tanggapan, kritikan, atau apapun itu, ya. Jadi itu namanya ilmiah, itu namanya akademik. Saya bicara di sini dulu, sampai di sini, silakan dilanjutkan. Ya, kita lihat ya kelasnya Bapak ini. Akhirnya Suma mengaku dengan jujur bahwa tidak ada ayatnya tauhid. Seakan-akan tadi di awal saya mengatakan ada ayatnya. Saya katakan lafaz tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar lafaz, maka kutunjukkan dalilnya. Kan ada tadi yang saya katakan kepada Anda, ummatau wahidah, tauwahidah. Berarti tauhid itu ada lafaznya dalam Al-Quran. Ada. Lafaznya Tritunggal dalam Al-Quran, dalam kitab Anda, ada nggak? Nggak ada. Kalau lafaz yang Anda minta, ada dalam Al-Quran. Tauhid itu ada. Anda pun sudah mengulangi untuk membacanya, kan? Itu lafaznya ada, tauhid itu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai konsep, di awal tadi saya mengatakan Pancasila tidak disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahkan di dalam sila kelima, di 5 sila di dalam Pancasila. Tapi Pancasila menjadi asas, menjadi dasarnya itu ada Pancasila itu. Maka kemudian saya malah menjabarkan tentang apa yang diterangkan oleh kata tauhid itu. Wahada yuwahidu, yang bermakna mengesahkan sesuatu. Sesuatu yang diesahkan itu kemudian adalah Allah. Makna mengesahkan Allah di dalam menjadi kekhususan kepada Allah, meliputi tentang perkara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda. Lalu kemudian Anda mengatakan mana dalilnya bahwa kata kami itu adalah untuk kemuliaan kepada Allah. Saya sudah menjabarkannya.
Saya menjabarkan dengan level yang serendah-rendahnya. Ibarat saya menjelaskan kepada anak ibtidaiyah, bahkan anak TK, bahwa kapal selam itu bukan ikan. Tapi anak TK-nya ngotot, tidak ayah, itu kapal selam itu ikan. Karena adanya di laut. Sebelum sudah gitu bergerak. Berarti kapal selam itu ikan, mama. Udah aku bilang itu bukan ikan. Tapi mau kayak mana lagi? Namanya orang nggak sampai ilmunya. Ya. Jadi saya katakan, tauhid itu adalah konsep bahwa Tuhan itu ahad. Tuhan itu satu. Satu dalam kekuasaan. Satu dalam makna penciptaan. Satu dalam makna peribadatan. Tidak seperti di agama sebelah, beribadah juga kepada 100% manusia, beribadah juga kepada 100% makhluk bertanduk. Itu bukan tauhid. Itu namanya paganisme. Jadi ketika berbicara mengenal tauhid, di awal saya katakan, seluruh nabi telah mengajarkan konsep itu. Abraham tauhid, Musa tauhid, Daud tauhid, Yesus tauhid. Karikaturnya jelas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu penyembahannya hanya kepada Allah. Berarti dia tauhid. Apa sih tauhid itu? Mengesahkan Allah. Anda cari dalilnya. Mana dalilnya? Setelah tidak ada dalilnya secara tersirat, tersurat dalam Al-Quran, apakah kemudian tauhid itu gugur? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 3? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 2? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 100% manusia? Tidak, bos. Tetap aja tauhid itu ada. Selama Allah itu ada, maka selamat itu pula tauhid itu ada. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan. Tauhid itu maksudnya monoteisme. Monoteisme, bukan politeisme. Itu makna tauhid, Pak. Ya. Jadi Anda salah kelas memang. Jadi kalau Anda ingin memahami lebih jauh, saya katakan kepada saudara, orang Arab ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Innani anallah, la ilaha illa ana. Satu-satunya Tuhan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna nahnu sigra wa inna lahu lahafiz. Loh, adakah orang Arab yang mengatakan, loh Muhammad, katanya Tuhan kau satu. Kok menggunakan kata nahnu? Berarti nahnu itu 3, berarti nahnu itu lebih 1. Ada nggak orang Arab yang punya protes itu? Nggak ada, Pak. Karena mereka mengerti kata nahnu itu kadang digunakan untuk tunggal. Sama seperti ketika saya mengatakan antum. Antum itu artinya kalian. Kalian itu artinya banyak. Tapi demi kemuliaan saya mengatakan antum. Antum itu artinya kau seorang diri. Inilah bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, bahasa langit, yang kemudian Anda coba maknai dengan bahasa bumi. Bahasa Indonesia. Ini bukan Bible, Pak. Ini Al-Quran. Ini Guru Ndasuma ini cocok jadi guru saya apa enggak? Atau justru sebaliknya Guru Ndasuma ini yang harus berguru sama saya, ya. Baik, ya itu mengenai tauhid ya. Jadi diputar-putar saja untuk menyelamatkan diri, ya. Lalu istilah Pancasila tadi ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada di dalam teks. Itu kan sebetulnya perspektif Islam yang mengatakan demikian, walaupun Zuma menyangkal itu. Tapi coba kalau tanya Kores misalnya ya, harus ada dalilnya, ayatnya mana, teksnya mana, kata-katanya mana di Alkitab begitu ya. Ya itu Kores ya. Ya Zuma boleh menyangkal itu ya, dia bicara konsep malam hari ini ya. Ya jadi saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada dalam secara istilah dalam teks ya. Saya tidak mendukung pendapat itu. Tetapi dalam hal Pancasila yang Suma jadikan ilustrasi tadi itu salah, total salah besar. Kenapa salah total? Jelas Pancasila itu kan judulnya sudah ada, titelnya kan sudah Pancasila, titlenya ya. Pancasila, itu kan kata pertama. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan seterusnya. Ada kata Pancasila di dalam, ada tertulis itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya konsep saja, tidak ada di dalam teksnya. Itu ada dalam teksnya. Jadi maafkan Bang Suma, Anda mau jadi guru saya, tapi Anda menggunakan ilustrasi sama sekali salah. Ilustrasi yang sama sekali nggak nyambung. Ya, Pancasila itu ada di teksnya itu. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nggak ada ujuk-ujuk, langsung. Nggak usah ngomong Pancasila, langsung ketuhanan yang Maha Esa.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada begitu. Pancasila selalu disebut itu, jelas itu, clear itu. Ya, jadi maaf, itu ilustrasi yang salah sama sekali. Ya, ini karena Anda mutar-mutar, tidak menjawab apa yang saya katakan begitu. Maka terjadi ilustrasi yang salah, ya, analogi yang salah begitu. Ya, sekarang masalah istilah kami. Yang saya maksud, dalil langsung teksnya itu loh, ya. Bahwa istilah kami yang dipakai Tuhan saudara itu memang artinya kemuliaan. Artinya menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya begitu. Jadi ada teks atau ayat yang menyatakan istilah kami berarti menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kejamakan. Itu artinya. Tidak ada kan? Itu kan tidak ada. Maka karena tidak ada, itu terbuka untuk penafsiran apapun. Itu yang saya maksud. Ya, jadi Anda memaksakan istilah kami itu merujuk kepada kemuliaan, padahal itu tidak ada penjelasan di Al-Quran Anda, itu hanya satu alternatif. Itu hanya satu alternatif penafsiran. Orang lain bisa menafsir berbeda. Bisa menafsir kejamakan pribadi. Bisa menafsir kejamakan yang macam-macam, yang lain-lain. Jadi itu maksud saya terbuka untuk tafsiran apapun. Karena tidak dikunci oleh satu dalil atau satu teks yang mengunci yang mengatakan, maaf, istilah kami berarti menuju kepada kemuliaan Allah. Kalau sudah dikunci seperti itu, berarti kita tidak bisa menafsir dengan cara lain. Nah, Suman tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena memang itu tidak ada kunciannya dalam Quran. Yang mengatakan istilah kami itu memang artinya adalah kemuliaan atau keagungan Allah. Begitu. Tidak ada itu. Jadi silakan lari ke sana kemari. Orang semua menonton ini ya. Anda tidak bisa mempertahankan tesis Anda, ajaran Anda di hadapan anak. Seseorang yang Anda anggap bahkan tidak sampai untuk menjadi anak ibtidaiyah begitu ya. Berarti saya masih di bawah anak SD ya. Anak-anakku besok kami akan ke Bandung ya, kelas kita liburkan. Berarti kata kami, murid-murid tidak ikut. Tapi kalau dikatakan anak-anakku, dalam kitab kalian kan, anak-anakku besok kita akan pergi ke Surabaya. Kalau dia katakan kata kita, berarti semuanya ikut, Pak. Yang di kelas yang mendengarkan pernyataan sang guru semuanya ikut ke Jakarta. Karena di situ ada kata kita. Tapi ketika kata nahnu, kami, berarti murid tidak ikut. Itu tunggal. Sama ketika kepala sekolah mengatakan, dan kami tidak menginginkan, itu berarti kepala sekolah tidak menginginkan. Bukan berarti kepala sekolah itu banyak. Segini sederhana, nggak ngerti, ya Allah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan berarti di dalam kitab kamu tidak ada kata tauhid. Berarti tauhid itu hanya mengada-ngada. Coba tunjukkan Islam mana yang menyembah dua Tuhan? Islam mana yang mengatakan Tuhan Allah itu tiga pribadi? Islam mana? Semua Islam itu pasti tauhid mengatakan Tuhan itu satu. Berarti konsep ini adalah konsep tauhid. Kalau saya minta kepada Bapak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhan itu tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Di mana tuh ayatnya? 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Sudah habis. Ada, Pak. Nggak ada ayatnya, Pak, itu. Terima kasih Bang Zuma ya. Jangan emosi Bang Juma, santai aja kita ngopi nanti. Kok jadinya emosi? Ada. Kalau Anda saya lucu, Bapak ini lucu. Kalau Anda Bapak Belur malam hari ini jangan emosi, tenang aja. Bapak Belur ya, Bapak Belur. Bapak Belur. Bapak Belur. Sekali ya, akademis sekali. Dan saya berharap mengatakan saya Bapak Belur. Lucu. Saya berharap saya bisa menyaksikan Pak Pendeta MIM duduk ngopi pakai campur masako bersama Bang Zuma next time ya. Secara dalil teks atau ayatnya itu menyatakan bahwa Allah itu tauhid atau Tuhan itu tauhid. Tidak ada itu. Istilah tauhid itu kan dikaitkan dengan agama atau umat yang satu kan itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan ya. Yang saya minta yang langsung dikaitkan dengan Tuhan. Nah ini yang tidak dibuktikan dari tadi. Yang memang nggak ada ya, maka Zuma mengaku nggak ada ayatnya yang bicara tauhid ya. Tapi kemudian kembali lagi mungkin nggak siap untuk menerima kekalahan Bang Zuma ini. Ya baik, yang masalah kami juga sama ya. Itu masalah kami juga sama ya. Yang saya minta itu istilah yang langsung ya
menjelaskan itu bahwa penggunaan istilah kami di dalamnya itu memang itu maksudnya kemuliaan Allah atau pengagungan Allah. Itu kan tidak ada itu. Tidak dibuktikan tadi dalilnya, teksnya, ayatnya di mana. Ya, kalau bicara konsep, ya bukan itu yang saya minta. Bukan itu yang saya minta. Ya, saya bicara ayatnya, dalil langsungnya yang mengatakan istilah kami maksudnya kemuliaan, keagungan Allah. Begitu. Tidak ada. Nah, ngaku saja tidak ada. Kalau ngaku tidak ada, sebetulnya saya terima. Oh, betul, memang tidak ada. Berarti itu konsep, itu penafsiran atas apa yang Zuma pahami tentang ajaran Quran. Nah, kalau mengaku ini dua hal ini sebetulnya dari legowo, kita masuk bicara konsep, debat konsep secara ilmiah, secara filosofis. Tapi rupa-rupanya waktu kita sudah tidak tahu berapa jam ini, belum maju-maju dari tadi karena muter-muter di tempat ya. Nah, lalu kemudian Bang Suma lari ke Tritunggal. Apa hubungannya? Kita nggak debat Tritunggal malam hari ini, maka saya tidak akan tanggapi masalah.